surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang memberikan kami Bapa, bahwasanya kami bisa Tuhan untuk merasakan gedung yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangku-bangku yang kosong ini Tuhan, Kau isikan Tuhan dengan jemaat-jemaat yang baru Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang ditenangkan Tuhan melalui gereja-Mu ini Bapa. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur Engkau terus memberikan kami kesehatan dan berkat yang baru setiap hari. Bapa, pada pagi hari ini kami siap Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat firman Bapa. Dalam nama Tuhan, Sangat besar Tuhan.
Terima kasih atas anugerah-Mu ya Yesus. Ini adalah ibadah dari Engkau ya Yesus. Indah dan bayar sikat Engkau yang berotoritas dalam ibadah ini. Engkau yang akan memberkati ibadah ini ya Tuhan. Yang memasuki lesu ya Tuhan, memberikan kelegaan yang mungkin saat ini ya Tuhan sedang mengalami kebimbangan, ketakutan, kecemasan ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan damai sejahtera biarlah kami yang akan membawa damai sejahtera daripada Engkau ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang sungguh luar biasa Bapa. Baik ya Tuhan. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Kau memberikan kami sebuah gedung yang lebih luas lagi Tuhan. Kami mau terus dengan sembah Engkau Tuhan. Tanpa Kau kami tidak dapat apa-apa. Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita bawa satu penyembahan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami penuh Engkau ya Yesus. Terima kasih.
Benar Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Sentuh tangan kami Tuhan, pegang erat tangan kami Tuhan. Walaupun badai Tuhan terus Tuhan menghalau kami Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, ketika kami melewati bersama dengan Engkau Tuhan, badai itu pasti berlalu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau terus Tuhan meninggikan nama Engkau. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan, kami mau terus untuk terus meninggikan Engkau Bapa. Dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur hanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, semuanya bersukacita. Amin. Saya sedang berbalik berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk angkut garis-garis. Semuanya bersukacita karena Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah untuk setiap kita. Seluruh tercurah depan ini, urapan yang ada memulihkan umatnya.
kita di hadapan Tuhan. Mari bersama tangan kita.
kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan bahwa anggur baru pada pagi hari ini tercurah atas kami Bapa. Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan Tuhan, agar apa yang disampaikan Tuhan itu semua ada dari Engkau Bapa. Hal Yesus, terima kasih Tuhan. Kita bawakan satu pengibaran, jangan menyerah. Tuhan tak pernah janji, tak selalu biru, tetapi Dia
rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oh ya Rabbi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka hati kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur berkat Tuhan yang luar biasa. Kita rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah nyatakan, selalu nyatakan untuk segala yang terbaik bagi kami, bagi kita semua di tempat ini. Segala nikmat yang Tuhan berikan bagi kita adalah yang terbaik dan yang terindah. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita rasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dengan mengucap syukur pada hari ini, kita dipertemukan di dalam rumah Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Kita buka hati kita, rasakan anugerah Tuhan yang turun di dalam kehidupan kita. Di dalam ruangan ini kita rasakan getaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita naikkan satu pujian penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Penyertaan-Mu
pujian ini sekali lagi. Biar kita merasakan terus penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa menerima berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, yaitu firman-Mu yang akan Kau taburkan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Di kemuliaan Tuhan kita yang luar biasa. Kurang kenceng kayaknya. Amin. Karena berkat Tuhan luar biasa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kita bisa berjumpa, kita bersyukur selalu di mana penyertaan Tuhan selalu sempurna. Amin. Ada yang nggak sempurna nggak? Yang menerima penyertaan Tuhan tidak ada ya. Kita hadir di sini karena kita rasakan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Amin. Tuhan kita tidak pernah setengah-setengah untuk memberkati kita. Tuhan selalu memberkati kita dengan full apa yang kita mau. Amin. Ya, kita bersyukur sekali. Saya juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya bisa menaburkan firman pada siang hari ini. Ya, kita semua juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, kita harus maju di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi hanya pendengar saja, tetapi kita harus menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Benar. Ya, kita harus maju di dalam Tuhan. Memang tidak mudah ya dekat dengan Tuhan ya, pasti banyak tantangan. Ya, begitu juga kita dalam kehidupan berumah tangga ya, tidak mudah menjalankan rumah tangga ya, dan menjalankan
apalagi rumah Tuhan yang luar biasa ya, tidak mudah. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan apa? Yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya, saya kembali juga mengucap syukur bahwa kita bisa open house di sini, bisa buka lagi, diberikan Tuhan rumah ibadah yang baru. Tuhan itu selalu peduli akan kita. Amin. Dan kita percaya kita diberikan tempat yang lebih baik, sangat baik bagi kita semua. Dan saya rasakan sungguh luar biasa ya, penyertaan Tuhan sempurna, khususnya untuk di gereja Betani Jemaat Immanuel di tempat ini. Kita harus maju di dalam Tuhan, harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah memperlihatkan dan nyatakan berkat-berkatnya di dalam rumah Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita juga harus kuat. Jangan kita dalam menghadapi sesuatu hal kita menjadi lemah. Amin. Kita harus kuat. Kita percaya Tuhan kita berkuasa atas hidup kita. Tuhan kita menyertai kita. Amin. Ya, firman pada hari ini saya ambil tema penyertaan Tuhan sempurna, setengah-setengah. Dan kita buka aja langsung di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita baca firman Tuhan ya, biar semuanya diberkati. Firman ini ya pasti firman yang sering kita dengar ya. Yesus berjalan di atas air. Jangan pernah bosan untuk mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan sandaran hidup kita. Amin. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sudah terbuka. Di sini temanya Yesus berjalan di atas air. Hanya Yesus ya yang bisa dapat berjalan di atas air. Kita juga bisa, tapi kalau kita punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan, amin, kita juga harus bisa, karena kita anak-anak Tuhan yang diberkati. Ya, kita baca sama-sama ya, biar semua diberkati. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Dia menyuruh orang banyak pulang. Yang 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriaklah karena takut. 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Itu 9, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, "Sungguh engkau anak-anak." Ya, begitu juga kita ya. Kita sudah masuk di dalam rumah Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Amin. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama bertemu. Kita lihat kiri kanan kita ingatkan wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik,
Kita bersyukur ya, terus kita bergandengan tangan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Menjemput kita bersama-sama kita di awan-awan yang permai surga nanti. Kita percaya Tuhan selalu memegang tangan kita. Di sini di firman juga Tuhan memegang tangan Petrus. Tetapi hati kita jangan goyah sehingga kita jatuh ke dalam dosa lagi. Tetapi kita kalau sudah mengenal Tuhan harus teguh, pegang tangan Tuhan dengan kuat. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Ya, khususnya anak-anak muda ya, dan kita juga orang tua juga harus lebih kuat ya. Kita sudah menuntut anak kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadi contoh yang luar biasa. Dan anak-anak muda khususnya juga jangan demi cinta melepaskan Tuhan ya. Tapi kita harus menjadi teladannya Tuhan. Harus kuat pegang tangan Tuhan. Percaya Tuhan akan memberkati kita. Begitu juga dengan Petrus, dia panggil Tuhan dan dia katakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan nyatakan, Tuhan nyatakan. Makanya kita harus memanggil nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan buktinya ya kita rasakan di dalam rumah Tuhan perkembangan. Dan di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel khususnya ya, kalau di rumah tangga kan kita nggak kelihatan ya kita percaya penyertaan Tuhan sempurna, amin. Ya, di dalam rumah Tuhan yang sudah Tuhan perlihatkan, panggung kita dari yang kecil hingga sekarang semuanya kelihatan lebar semua. Ya, kita percaya, kita bersyukur Tuhan luar biasa, amin. Hari kemudian bertuhan kita yang luar biasa. Kita harus dalam setiap langkah kehidupan kita harus panggil Tuhan. Kita harus maju di dalam Tuhan. Siapa yang mau maju di dalam Tuhan? Ayo maju ke depan, gantikan saya di sini. Ya, saatnya akan tiba ya. Ya memang awalnya mungkin kita gemeteran gitu, pasti goyang semuanya pastinya. Bukannya disco ya, ya lambat laun kita harus maju belajar. Begitu juga pada saat ya kita dari bayi belum bisa berjalan, lama-lama awalnya bayi berjalan nggak bisa berdiri tegak, gemeteran. Lambat laun dilatih akan berjalan dengan luar biasa, lari warawiri ya. Kita pun harus maju di dalam Tuhan. Tuhan sudah memperlihatkan caranya Tuhan yang terindah dan yang terbaik. Ya, saya bersyukur pertama kali kita ibadah saya bawa banyak sini ya. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, kita percaya, saya pun banyak melihat perbuatan tangan Tuhan untuk tempat yang Tuhan berikan di tempat ini. Banyak turut campur tangan Tuhan di dalam renovasi tempat ini. Cara Tuhan itu luar biasa. Jadi dalam hal untuk kita membeli peralatan renovasi aja, ya Tuhan tunjukkan tempat-tempat yang ya harga yang terbaik yang Tuhan kasih. Baik, kita pun sampai heran ya melihat perbuatan tangan Tuhan, turut campur tangan Tuhan. Harga yang ya contoh waktu saya tukang minta papan untuk panggung ini, itu ya Tuhan awalnya kita baru mulai untuk renovasi membeli peralatan di satu toko, dan ternyata separuh dari peralatan itu sudah dibeli oleh mantu saya, dan ternyata kita kembalikan lagi ke dia barangnya karena tidak dipakai ya, jadi bisa dikembalikan. Begitu dikembalikan ya pasti yang punya toko awalnya senyumnya lebar ya, lama-lama senyumnya jadi sempit. Dan ya tetapi itulah yang Tuhan rancangan yang luar biasa. Kita pada saat mengembalikan kok kayaknya judes gitu, tapi dari dia kita mendapatkan berkat yang luar biasa, amin. Kita jangan menjadi orang yang gampang
sakit hati, main hatinya hanya pada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, amin. Jadi main hati ini jangan sama manusia dicemberutin kita merasa sakit hati, tapi kita bersyukur aja kepada Tuhan, jalan hidup ini bersama Tuhan. Dan ya lambat tahun berjalannya untuk renovasi, Tuhan perlihatkan caranya Tuhan yang luar biasa. Ya begitu banyak toko juga yang kita sudah punya WA-nya, dan ya ternyata toko yang menurut kita pokoknya jutek gitu kan, ternyata dia yang menjadi berkat untuk rumah Tuhan di tempat ini. Harga yang dia kasih ya lebih murah jauh dibandingkan toko yang lain. Jadi kita tidak bisa jauh dari toko itu, terus melekat dengan toko itu. Ya, akhirnya ya terjadilah seperti saat ini. Tuhan berkati caranya Tuhan, amin. Kita tepuk tangan buat berkat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memperlihatkan caranya Tuhan yang luar biasa, bahwa di tempat ini Tuhan hadir, amin. Kita jangan anggap tempat ini hanya gedung biasa, tetapi kita anggap ini berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa duduk, saya bisa berdiri di sini, semua karena apa? Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, amin. Ya, kita percaya di dalam firman ini Tuhan memperlihatkan caranya Tuhan untuk murid-murid Tuhan, dan kita pun merasakan mendapatkan berkat dari firman ini, melihat Tuhan begitu luar biasa ya. Dia menanggung segala dosa-dosa kita. Masa kita dalam menghadapi kehidupan yang sulit, kita jauh dari Tuhan. Kita harus semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah memperlihatkan caranya yang terbaik untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Jangan kita di dalam, kalau kita datang ke gereja, kita lemes-lemesan, ngantuk, semua juga ngantuk, semua juga capek ya. Tetapi kalau sudah di dalam Tuhan, semangat yang luar biasa Tuhan berikan untuk kita, amin. Kita percaya Tuhan itu luar biasa, dan di sini juga Tuhan itu punya caranya sendiri. Dia sebagai contoh, Yesus itu sebagai contoh manusia yang luar biasa. Dia memperlihatkan caranya yang terbaik, berdoa dengan sepenuh hati. Ya, dia berdoa di firman ini, dia naik ke atas gunung, dia berdoa seorang diri. Dia berdoa seorang diri. Untuk apa? Untuk kita semua. Untuk membela kita semua, menyelamatkan kita semua pastinya. Karena pada saat murid-muridnya disuruh jalan, dulu mah gak ada handphone ya. Hei, di mana murid-murid? Udah sampai mana? Selatan, timur, utara, barat gitu. Dulu tidak ada seperti itu, tetapi Tuhan kita punya kuasa. Dia tahu muridnya jalan kemana perahunya. Tetapi di firman ini sungguh luar biasa ya. Tuhan tahu kemanapun kita melangkah, kita pasti disertai dengan Tuhan. Amin. Ya, kita percaya di sini kita tunjukkan untuk kita bernaung, kita percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Amin. Dan kita di firman ini ya, Tuhan pun menghampiri murid-muridnya dengan caranya yang luar biasa, memperlihatkan kepada murid-muridnya dia bisa berjalan di atas air. Itulah kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan caranya Tuhan selalu yang terbaik. Makanya kita panggil nama Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Jangan kita pernah meragukan kebesaran Tuhan. Amin. Dan kita pun ya harus percaya sepenuhnya, sehingga kita selalu kuat dalam menghadapi segala perkara apapun juga. Ya, saya pun waktu suami saya masuk rumah sakit, ya saya di rumah sakit terus, tidak pulang-pulang. Ya, tidurnya pun ya saya tidak menggelar, tidak diranjang ya. Mungkin saya bawa ranjang lipat, tidak pernah saya bawa ranjang lipat. Saya tidur di kursi, saya tidur di ranjang berdua dengan suami, ranjangnya kecil. Ya, saya pun tidak bisa leluasa untuk
Ya, suami kan pasiennya ya, saya tidak bisa menyuruh dia untuk gaya miring, gaya pasti saya suruh dia gaya yang lebih leluasa di ranjang itu, dan ya saya pun hanya tidur sedikit dari ranjang itu. Tetapi itulah, saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa, dan ya buktinya saya sampai saat ini bisa berdiri dalam keadaan sehat. Itu semua karena apa? Anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan ya saya percaya Tuhan itu, ya kita juga harus percaya ya, jangan saya aja ya. Kita semua harus percaya Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa buat hidup kita. Jangan kita punya hati minder, kita kita kehidupannya seperti ini, dia seperti itu. Janganlah kita mempunyai pikiran yang ya tidak memberkati ya buat kita semua ya. Kita harus percaya ada caranya Tuhan untuk memberkati kita. Dan kita di sini Tuhan juga mengajarkan kita di dalam ya di sini di ayat 29 ya, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi kalau kita ada gangguan seperti apapun di dalam kehidupan kita atau pelayanan kita, jangan kita menjauh dari Tuhan, tetapi kita harus tetap berpegang pada Tuhan, harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita harus percaya kita datang ke tempat ini tujuannya mencari Tuhan, bukan mencari saya, tapi cari Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa untuk hidup kita dan untuk tempat ini. Karena tempat ini ya siapa aja bisa pakai ya. Tetapi kalau kita undang Tuhan di tempat ini, Tuhan hadir di tempat ini. Caranya kita untuk mencari Tuhan, ya kita harus dekat dengan Tuhan. Ya kita dengarkan firman Tuhan, jangan pakai cara kehidupan kita sendiri, tetapi pakai caranya Tuhan untuk kita bisa melewati hari demi hari. Dan kita percaya ya tidak mudah melewati segala sesuatu. Di sini kita sudah baca ya, Petrus saja sudah dekat dengan Tuhan, sudah memegang tangan Tuhan, tetapi ada gangguan juga, ada goncangan juga. Akhirnya apa? Dia tenggelam karena dia tidak kuat untuk memegang tangannya Tuhan. Makanya kita, kalau kita sudah mengerti firman ini sering kita baca ya, kita dengar juga sering, hamba-hamba Tuhan banyak yang membawakan. Dan tapi kita harus terus belajar selama kita hidup di dalam dunia ini. Ya, kita percaya pasti banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami. Saya bersyukur kemarin kita WBI, kita ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang sungguh luar biasa, sehingga rumah Tuhan di tempat ini terus bertahan. Itu berkat tiang-tiang doa yang luar biasa. Amin. Ini kemuliaan buat tiang doa yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam gereja Immanuel ini. Kita percaya kita seorang wanita juga harus kuat. Jangan kita lemah, jangan kita ya hanya bisa mempercantik diri ya. Memang perlu mempercantik diri, tetapi kita juga harus mempercantik iman kita di dalam Tuhan. Kita jangan pernah setengah-setengah ikut Tuhan, karena kalau setengah-setengah ikut Tuhan ya setengah-setengah juga berkatnya. Memang kita tidak mudah, tidak ya, pencobaan itu memang harus ada buat kita. Artinya kalau kita bisa menjalankan, menghadapi, menerima pencobaan itu, berarti Tuhan itu dekat dengan kita. Tinggal kitanya aja kuat dalam menghadapi pencobaan itu. Dan kita percaya kalau pencobaan yang datang dari Tuhan pasti ada jalan keluarnya, dan ada berkat yang Tuhan kasih di balik dalam setiap persoalan kita, pencobaan kita. Dan itulah bukti nyata Tuhan dekat dengan kita. Justru kalau kita tidak ada pencobaan hidupnya, ya itu kalau dekat dengan iblis, nikmatnya hanya sementara. Dan kalau kita
mengalami pencobaan, tidak memanggil nama Tuhan, ya akan tenggelam di dalam pencobaan itu. Kita tidak akan pernah lepas dari pencobaan itu. Semakin hari semakin terhimpit dan tersesat di dalamnya. Dan ya saya bersyukur untuk khotbah hari ini semua dibantu oleh ibu-ibu WBI yang kemarin kesaksiannya luar biasa. Banyak firman yang ditaburkannya. Di sini yang saya ambil yang pertama adalah ikut dengan perintah Tuhan ya. Kemanapun Tuhan mengirim kita untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus mengikuti. Saya pun juga, saya orang Jakarta ya, menikah dengan Pak Johan tahun-tahun ke Bekasi, ya saya pun juga tidak ada kakak atau cici saya yang tinggal di sini. Ya Tuhan kirimkan di sini, ya saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Saya bisa bertemu dengan keluarga besar Betani Jemaat Immanuel, itu anugerah yang terindah buat kami ya. Buat saya pribadi juga anugerah yang terindah ya. Dan yang kedua adalah hadapi semuanya dengan tenang. Tuhan bilang dengan tenang. Di sini di firman Tuhan yang tadi kita sudah baca ya, hadapi semuanya dengan tenang. Kita buka di ya kemarin kita mendapat berkat dari firman yang Ibu Bing saksikan ya. Kita buka aja di 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya firman yang saya dapat dari WBI ya. Matius iya 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 13 ya. Oke. Di sini katakan, baca bersama-sama ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir tiba. Ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tahu kemampuan kita ya. Tuhan tidak akan melebihi pencobaan yang kita alami, tidak akan melebihi kekuatan kita. Mungkin daging kita pasti merasa capek, pikiran kita merasa cengat-cenut ya kalau dalam menghadapi pencobaan. Tapi itulah firman Tuhan yang kita sudah baca. Tidak akan melebihi dari apa yang kemampuan pikiran kita punya, badan kita, daging kita lemah, tidak akan melebihi dari apa yang kita mampukan di dalam kekuatan dari tubuh jasmani kita ini ya. Tidak akan melebihi dari kekuatan yang kita miliki. Firman Tuhan adalah bukti yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan kita jatuh di dalam segala pencobaan. Tidak, ya pastinya kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Dan kita juga jangan pernah, selama seminggu ini saya juga dapat firman, jangan pernah kita menilai hidup kita pada saat kita mendapatkan pencobaan. Jangan kita ya kayak saya pernah ya sama istri saya ya, saya telepon ya mertuanya meninggal dunia ya, dan di minggu ini dan dia berkata
ya dia sudah mengampuni. Ya pada saat pernikahannya itu ya itulah orang tua mertuanya terlalu ikut campur dan sehingga berpisah. Dan ya dia merasa tersiksa hidupnya. Jadi pada saat mertuanya meninggal ya dia sudah memaafkan. Ya saya juga bilang kita harus bisa memaafkan untuk orang yang menyakiti kita. Jadi dia sudah memaafkan, tetapi dia menjudge dirinya cukup dia aja yang disakiti. Ya saya pun juga tidak mengizinkan untuk dia berkata seperti itu. Cukup saya aja yang disakiti. Ya Tuhan itu sudah menebus kita di kayu salib. Tidak ada, jangan kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Jangan kita bilang cukup saya aja yang disakiti. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada yang akan menyakiti kita. Ya Tuhan selalu membela kita. Percuma Tuhan sudah di kayu salib untuk menebus kita, tetapi kita menyalahkan diri kita untuk segala perbuatan orang lain. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Dan ya saya bilang itu urusan Tuhan dengan orang yang menyakiti kita. Jadi kita harus fokus aja sama Tuhan, jangan menyalahkan diri kita sendiri untuk segala perbuatan yang orang lain melakukannya. Jadi ya kita harus percaya Tuhan hadapi dalam kehidupan ini dengan tenang. Jangan kita berasa kusuk. Kalau kita bekerja juga, kalau kita kayak ibu rumah tangga yang udah pegang satu belum beres, pegang lagi yang lain. Kayaknya pengen cepat selesai, tetapi semuanya tidak akan pernah bisa selesai. Karena kita nggak fokus dalam segala pekerjaan yang kita hadapi. Makanya kita di dalam kehidupan rumah tangga ini juga, atau kehidupan kita dalam pelayanan, kita harus fokus. Di saat kita pelayanan, kita berikan waktu yang terbaik. Dan untuk mengatur waktu yang terbaik, ya kita harus bisa membagi semuanya dengan adil. Waktunya kita, berkat yang utama yang kita terima di dalam kehidupan ini, memang kita kalau bekerja ya memang utama ya. Dan ya kalau memang bekerja ya jamnya kerja kita harus bekerja. Tetapi kalau jamnya kita untuk ketemu dengan Tuhan, ya kita harus utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kalau memang kita ada waktu untuk Tuhan, jangan kita sia-siakan waktu itu dengan kita bermalas-malasan di rumah. Kita harus terus punya semangat yang double buat Tuhan. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan iblis lakukan dalam kehidupan kita. Karena ya kalau kita punya waktu tapi kita tidak memberikan waktu kepada Tuhan, ya itulah celah buat si iblis masuk ke dalam kehidupan kita. Dan khususnya kita gak hanya seorang bapak-bapak atau ibu-ibu, ya anak-anak semua juga harus memberikan waktu yang terbaik. Ya saya pun mengajarkan anak saya dari kecil ya. Kalau memang tidak ada pekerjaan sekolah, ya kita harus hadir dalam ibadah yang Tuhan sediakan. Dulu kita banyak kegiatan, ada family altar, ada doa pengerja, kita ya ada WBI juga. Ya harus Tuhan tahu waktu kita itu ada di posisi mana. Tuhan tahu, Tuhan kita tidak pernah tahu. Di firman ini aja Tuhan tahu muridnya ada di mana, di tengah danau atau tengah laut. Tuhan tahu, dan dia bisa sampai ke tempatnya. Begitu juga kita, Tuhan tahu kita ada di mana. Tuhan kita maha tahu. Jadi kita jangan bermain-main dengan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan jangan dianggap besok saya masih hidup, besok saya masih ada, lusa masih ada, dan seterusnya masih ada. Karena kita tidak tahu waktunya Tuhan kapan. Ya kemarin kita juga melayat ke rumah duka ya, adik ipar dari Pak Yohanes.
hari Minggunya masih ibadah seperti ini, sehat. Memang dia suka cuci darah ya, dan rencana tanggal 24 kemarin dia akan di bypass. Dan sebelum di bypass, 1 minggu sebelumnya, sebelum tanggal 24, berarti tanggal 21 nih ya kali. Ya. Pokoknya sebelum tanggal 24 dia meninggal. Dan ya itu hanya karena buang air besar. Ya saya tanya, kenapa bisa meninggal? Minggunya dia ibadah seperti biasa, seperti kita semua dia pada saat ini normal dan sehat. Dan setelah itu dia mau buang air besar, memang tidak boleh. Kayak kita ngeden gitu ya. Jadi kalau dia ngeden, efeknya ke jantungnya jadi nggak baik. Dan kita bersyukur nggak hari ini dari apa yang kita dengar? Kita bersyukur harusnya kita sehat. Kita mau gaya kita seperti apapun, kita bersyukur masih bisa kita melakukannya. Dan kita jangan, kalau kita yang sehat harus kita kuat, harus kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, cuma ini yang dapat kita berikan. Akhirnya ya pada saat dia di WC, dia kalau buang air besar katanya harus pakai obat buat melancarkan. Jadi jangan sampai keras. Dan akhirnya ya hanya nggak tahu gimana, pas di dalamnya dia mungkin ada ngeden, akhirnya lewat semuanya. Ya itulah orang yang hadir pun sampai tidak menyangka Minggu sehat masih berkuat, masih bersama-sama dengan kita ibadah bareng. Dan ya pada tidak menyangka waktunya Tuhan itu kapan. Dan makanya kita ya dari sini ya saya berbagi dengan keluarga terkasih, kita jangan lemah dalam menghadapi kehidupan ini. Selagi kita masih sehat, masih diberikan kekuatan, ya kayak kita bernyanyi tadi puji-pujian, disuruh angkat tangan, kita angkat tangan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan, bukannya buat WL ya, tapi buat Tuhan. Karena Tuhan punya segalanya. Tuhanlah yang memberi berkat bagi kita. Jangan kita menganggap saat ini kita nggak butuh Tuhan. Saya mau makan apa, ada, enak, bisa saya beli. Jangan kita punya pemikiran seperti itu. Itu adalah pikiran yang iblis pengaruhkan untuk kita menjauh dari Tuhan. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan kita menjadi lemah, membuka celah sekecil apapun celah yang kita buka. Iblis itu senang, iblis itu mau masuk di dalam kehidupan kita untuk menjauh dari Tuhan. Di dalam rumah Tuhan pun iblis ada nggak? Ada. Makanya kita juga di tempat ini jangan lengah. Kita harus semangat di dalam Tuhan. Dulu juga saya sebelum saya pelayanan kalau ke rumah Tuhan ya hanya hadir aja. Dan ya kalau kita tidak bersatu hati mengikuti kegiatan di gereja dan kita tidak maju di dalam Tuhan, ya datang biasanya suka ya beda ya dengan orang yang aktif gitu di dalam rumah Tuhan, yang sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti kelihatan bedanya. Dan kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang bedanya luar biasa, bedanya semangatnya yang banyak, yang pol dari Tuhan. Amin. Ya luar biasa kita, biarpun yang muda harus semangat. Kita lihat yang tertua saat ini Ibu Marbun ya, luar biasa. Yang muda pun harus semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya, dalam menghadapi kehidupan ini ya, khususnya kita juga di dalam pelayanan dan rumah tangga, pasti ada ya mungkin ketidaksamaan pendapat. Kita harus hadapi dengan tenang. Semuanya kita harus bersama Tuhan. Kita tampilkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus tenang dalam menghadapi sesuatu hal.
Ya, kita lihat bukti nyata Tuhan di dalam rumah Tuhan. Tuhan sediakan saat ini sungguh luar biasa. Makanya kita terus kuat di dalam Tuhan. Saya pun ya tidak jangan kita menonjolkan diri, membangga-banggakan diri kita, tetapi kita harus banggakan Tuhan kita yang luar biasa, sehingga kita ya biarkan Tuhan yang menilai hidup kita. Amin. Jangan kita mau dinilai orang lain hidup kita seperti apa, tetapi biarkan Tuhan yang menilai hidup kita. Dan di sini Tuhan ajarkan kita harus selalu tenang dalam menghadapi sesuatu hal. Dan yang ketiga adalah ya kita mendapatkan firman yang luar biasa juga dari kemarin ya, dari Ibu Tanti ya, Yeremia 33 ayat 3. Kesaksian yang luar biasa ya dari firman yang ditaburkannya. Kita buka di Yeremia 33 ayat 3. Makanya saya mengundang untuk seluruh ibu-ibu yang wanita ya, yang dewasa ya, hadirlah dalam setiap kegiatan ibadah WBI ya. Kita harus jadi ibu yang kuat, yang ya, yang kuat banget. Jangan kita lemah, harus kuat ya. Sudah dibuka ya Yeremia 33 ayat 3. Kita baca ya bersama-sama. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Tuhan suruh kita semua berseru kepada Tuhan, bukannya berseru kepada Pak Agung atau Hukum atau semua pekerja di sini, tetapi kita semua diberikan kuasa sama Tuhan untuk kita berseru kepada Tuhan. Amin. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan dan menjawab segala semuanya. Hal-hal yang besar yang tidak kita ketahui pun Tuhan akan menjawab semuanya dan memberitahukan yang terbaik dan yang terindah buat kita semua. Amin. Ya, kita harus percaya, kita harus semangat di dalam Tuhan. Jangan kita semangat kita turun. Segala perkara apapun yang kita hadapi, jangan kita kendor dalam Tuhan. Ya, kita nggak bosan-bosannya ya, harus tidak bosan mendengar firman Tuhan juga, jangan bosan. Ya, kita juga harus melihat kekuatan yang Tuhan kasih ya, khususnya untuk keluarga kita yang jauh di sana rumahnya. Ya, kita luar biasa. Kakak tertua kita, Ibu Margun, rumahnya jauh, sedangkan pinggangnya ini sakit dan uratnya seperti letter S, sakit pinggangnya.